Akhirnya nih brother, yang kita tunggu-tunggu datang juga. Ini adalah Infinix Note 40. Tapi ini sayangnya untuk versi yang Pro-nya belum datang ke kantornya Pricebook. Nanti kalau datang langsung kita bahas juga, brother. Nah, ngomong-ngomong soal Infinix Note 40 series, ini memang sebuah handphone yang cukup menarik ya guys untuk kita bahas nih. Karena Doski ini based on-nya sudah Android 14, Android terbaru. Kemudian sudah punya sertifikasi yang namanya IP54. Itu splash waterproof gitu brother. Dan yang paling oke-nya lagi, handphone ini tuh bisa wireless charging bro. Apakah ini beneran atau cuma gimmick belaka? Nggak usah lama-lama, langsung kita unboxing dan juga kita review brother. Nah, kalau kita lihat-lihat memang handphone ini punya tagline ataupun slogan anti gabut serba ngebut gitu guys. Nah, kalau lihat juga nih dari boxnya, ini memang sebuah handphone gaming ya guys dengan range harga 2 jutaan gitu bro. Kenapa? Karena dari bagian box depannya ini dia kerjasama sama Mobile Legends guys. Ada skinnya Esmeralda di sebelah mari gitu. Kalau kita balik ke bagian belakang, ini terdapat beberapa spesifikasi ya, ataupun unique selling point yang dimiliki sama smartphone ini. Salah satunya itu adalah 45 watt all-round fast charge 2.0 gitu guys. Dan ini dia juga udah bisa yang namanya wireless make charge 20 watt gitu brother. Kemudian untuk chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, refresh rate-nya udah 120 Hz, pakai layar AMOLED, kameranya udah 108 megapiksel, sound by JBL sampai udah bezel-less. BTW buat lo semua yang mau ngetakis, sebenarnya Doski juga dijual namanya special gift box gitu brother. Lu bisa ngedapetin yang namanya handphone dan juga TWS. Itu pembelian secara offline gitu ya bro. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, dia dalam paket pembeliannya dapat yang namanya wireless charger ataupun Mac Power. Ini wireless charger portable baterai gitu bro. Keren ya. Lanjut lagi, gue bakal bongkar isi dalam boxnya. BTW, selain launching tanggal 21 Maret 2024 nanti, selain handphone, Doski juga launching beberapa produk lain bro. Nih, di samping gue udah ada Power Bank X Power Go. Ini juga bakal di launching sama Infinix. Kemudian ada TWS, brother. Dan terakhir, ini ada smartwatch dan juga USB cable yang bakal berbarengan. Launchingnya bareng sama Infinix Note 40 series. Kalau kita bongkar, ini tampilan pertama, ada unit dari device-nya ataupun handphonenya. Kita minggirin dulu guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada apa ini bro? Oh, Ramadan card bro. Ini apa ya? Tutorial. Oh, ada redeem QR code. Bisa lo tuker. Kemudian ada manual book dan juga warranty card seperti biasa brother. Terus ada apa nih dia? Anti gores ya ataupun tempered glass sebenarnya nih. Terus ada stiker-stiker brother. Kemudian lo akan dapat sebuah hard case. Tuh, keren ya, bukan silicone case ya, ini hard case. Dan bentuknya juga oke banget guys. Lanjut lagi, kalian akan mendapatkan kepala charger yang punya daya 45 watt. Jadi secara kabel dia bisa 45 watt, secara wireless dia bisa 20 watt. Gitu guys. Terakhir, lo akan mendapatkan USB Type-C kabel di sebelah mari guys. Nah, kemudian di bawahnya nih ada SIM ejector ya. Nanti bakal kita coba untuk kapasitas SIM dan juga microSD-nya bisa dipakai atau enggak. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Infinix Note 40. Dan sekarang kita bakal masuk ke segmen review brother. Pertama-tama kita bakal bahas masalah desainnya dulu guys. Yang mana kalau kita lihat, ini masih ciri khas dari series Note-nya Infinix ya bro. Cuman guys, kalau misalnya lu perhatiin ya, ini juga kelihatan mirip kayak flagship-nya Infinix lo guys, yaitu si Z30 series. Lu lihat aja nih, dari modul kameranya tuh mirip banget guys. Tapi untuk yang Note 40 ini guys, udah pakai ring LED flash bro. Selain itu, part yang gue suka juga nih dari Infinix, itu bagian backdoor-nya guys, yang gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Jadi buat lo semua nih, yang tangannya suka keringetan gitu ya, lu gak perlu khawatir banget backdoor-nya bakalan kotor. Lagi juga sebenarnya juga ini ada case-nya juga guys, yang bisa lu pakai dan jadi bikin aman gitu bagian backdoor-nya. Terus kalau kita ngomongin ketebalan dan bobotnya nih guys, untuk Note 40 series ini memang sedikit lebih tipis ya, dan juga lebih ringan nih. Dengan ketebalan 7,75 mm serta bobot 190 gram. Kemudian buat bagian desain dari layarnya ini udah 2.5D curve design yang emang tuh banyak banget dipakai di smartphone di kelasnya guys. Jadi tetap enak buat digenggam dan nyaman gitu. Terus kalau kita lihat di bagian bawah guys, di sini ada speakernya ya. Kemudian ada port untuk USB cable charge. Dan di sampingnya lagi ini kalau misalnya lo lihat ada mic dan juga SIM tray yang bakal gue buka guys. Nah, ini Doski ini bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus. Dan sayangnya sepertinya dia nggak bisa di-extend pakai micro SD gitu guys. Jadi ini slotnya untuk 2 SIM card aja, nano. Lanjut lagi, kalau kita geser ke bagian sebelah kanan, ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas ada speaker lagi, yang mana sound by JBL, seperti yang gue mention tadi guys.
dan ada sebuah mic juga di bagian atas. Geser lagi ke sebelah kanan ya berarti ya. Ini ada tombol volume, up and down, dan juga tombol power. Nah, karena layarnya udah pakai AMOLED guys, jadi untuk fingerprintnya dia under display, menariknya gitu. Lanjut ke bagian belakang, di sini ada konfigurasi kamera yang bakal kita bahas nanti guys. Dan yang menariknya lagi, di bagian belakang ini bisa lu tempel sama yang namanya MagCharge. Jadi sewaktu-waktu, misalkan lu lowbat di jalan gitu ya, atau lagi main, terus nggak ada kabel colokan, slow bro, tuh. Lu bisa pakai wireless charging si MagCharge ini, tinggal ditempel aja, set. Tuh, dia langsung bakal nge-charge bro. Jadi sesimpel itu guys. Lanjut, sekarang kita bakal bahas bagian layarnya nih. Yang mana untuk Note 40 kali ini, dia tuh ngebawa layar yang cukup luas ya, yaitu 6,78 inci. Screen to body ratio-nya ini menyentuh di angka 94% loh guys. Makanya nih nggak heran kalau misalkan bezelnya tuh tipis banget ya cuy. Cuma memang kalau kita lihat bezel bawahnya ini sedikit lebih tebal ketimbang kanan, kiri, dan juga bagian atasnya guys. Terus buat spek layarnya nih ya, doi udah pakai panel flexible AMOLED display, resolusinya Full HD+, 1080 x 2436 pixel. Nah menariknya lagi nih ya, untuk fitur layarnya guys, udah support yang namanya DCI-P3 White Color Gamut guys. Yang mana ini berfungsi ya kalau misalkan lo suka nonton film ataupun muterin konten-konten lain guys, warna yang di layar tuh bakalan lebih hidup lagi guys. Cuman sayangnya nih ya, karena gue nggak ada alat buat ngetes layarnya nih, jadi gue nggak tahu nih berapa persen DCI-P3-nya guys. Tapi yang jelas kalau buat ngegame sih layarnya udah support banget dan parah cuy. Iyalah udah 120 Hz gitu, dan ini penting banget untuk sebuah handphone gaming. Lu juga bisa nih nurunin jadi 60 Hz kalau emang lagi nggak main game biar lebih awet gitu ya. Atau dibuat aja guys, auto, ini sabi banget, biar smartphone-nya tuh ngedetek kira-kira lu butuh yang 120 Hz atau enggak nih pas lagi make handphone ini. Sedangkan buat touch sampling rate-nya ini udah dikasih di angka up to 360 Hz guys. Sama kalau misalkan lu main di luar ruangan nih, siang-siang, ini masih aman banget karena layarnya udah support peak brightness nyampe 1300 nits. Itu dia guys dari bagian desain dan juga layar, yang mana sekarang kita bakal beralih ataupun move ke bagian performa. Tapi sebelum gue beberin nih guys, gue mau cari tahu dulu kenapa ini handphone dikasih tagline yang namanya anti gabut serba ngebut. Kira-kira apa nih guys? Pertama-tama bakal gue beberin dulu nih guys, spesifikasi performanya nih. Jadi doi ini pakai chipset MediaTek ya, Helio G99 Ultimate, yang dikombinasi ini sama RAM sebesar 8GB, LPDDR4X, dan masih bisa di-extend 8GB lagi. Totalnya jadi tentu 16GB nih guys. Terus kalau kita ngomongin storage-nya, ini luas banget ya, 256GB, yang udah pakai tipe UFS 2.2. Nah, setahu gue nih ya, dan mungkin lu semua udah banyak yang tahu dari beberapa tech reviewer lain, kalau embel-embel Ultimate itu memang hasil kerjasama antara MediaTek dan juga brand terkait. Jadi ini MediaTek ngebikinin chipset khusus ataupun dedicated untuk si Transsion Holding gitu guys. Yang mana ini dari segi chipsetnya itu ditingkatkan ke performanya. Mungkin lu juga ingat ya, kalau brand yang kuning samping itu dikasih embel-embel Ultra, kurang lebih sih konsepnya sama gitu bro. Dan pas gue tanya nih sama orang Infinix-nya guys, chipset ini emang di-develop sama Infinix loh, yang ngebikin sistemnya tuh jadi lebih canggih gitu dengan bantuan teknologi AI coy. Nah sekarang tuh sistemnya bisa memprediksi ya kapan game itu tuh bakal butuh banyak tenaga atau enggak. Jadi sebelum itu kejadian guys, sistemnya ini tuh udah menyiapkan semua yang diperlukan buat main game, biar nggak nge-lag dan juga tetap lancar gitu bro. Ya intinya sih kecepatannya itu ditingkatkan ya, walaupun sama-sama 4G chipsetnya, tapi emang di-improve gitu secara performa. Bahkan nih hasil benchmarknya juga lebih tinggi bro. Makanya gue pun ngetes nih smartphone ini pakai 3 benchmark. Yang pertama, gue tes pakai AnTuTu Benchmark versi 10, yang mana Doski ini bisa menghasilkan skor di angka 430 ribuan poin, guys. Terus gue juga ngetes pakai Geekbench 6, dan hasilnya pun ini dapetin skor di angka 2002 ya, untuk CPU benchmarknya, dan di angka 1427 untuk GPU benchmarknya, bro. Kemudian buat hasil PC Mark-nya nih dapetin skor di angka 11.850 poin guys. Untuk 3D Mark Wildlife, Doski ini bisa dapetin skor di angka 1.373 poin guys. Dan pengujian slingshot-nya ini dapetin skor di angka 3.668 poin guys. Kurang lebih seperti itu guys, hasil pengujian di atas kertas nih. Nah kalau kita lihat kan memang skornya udah cukup oke ya. Apakah in real performanya nih masih oke atau enggak? Sehingga handphone ini bisa dikatakan sebagai sebuah handphone gaming gitu guys. Yang mana di sini gue bakal mainin satu game fokus ke Mobile Legends aja guys. Gue bakal main kurang lebih selama 30 menit ya. Dan gue bakal main di beberapa mode. Kira-kira ini bakal stabil atau enggak? Langsung aja kita tes bro. Di sini gue bakal main dalam mode performance dan juga mode equilibrium ya guys, ataupun mode balance. Tapi di settingan grafisnya ini tertinggi ya guys, yaitu Super Ultra.
Nah, di game pertama gue coba pakai hero Lancelot nih di mode performance, dan gue tuh sengaja banget ya pakai hero ini guys untuk buat cari tahu gitu apakah ada delay atau enggak nih antara pas skill dipencet sama tuh hero pas sangsing-sangsing gitu bro. Karena banyak juga tuh handphone 2 jutaan guys yang kadang tuh suka touch delay ataupun kurang sensitif gitu. Nah, untungnya sih ya selama gue main di game pertama nih guys, gue tuh nggak ngerasain adanya yang namanya tuh touch delay. Waktu nge-war juga aman-aman aja guys, nggak stuttering kok. Dan untuk game pertama, ini selesai dalam waktu kurang lebih 16 menit guys. Dengan rata-rata gue ngedapetin di angka FPS-nya tuh 59. Nah, suhunya ini guys, naik sekitar 3 derajat Celcius. Dan ngabisin baterai sekitar kurang lebih tuh 4%. Lanjut untuk game kedua, ini gue main di mode equilibrium ya, ataupun mode balance. Dan sekarang gue coba bakal pakai hero Chow nih, yang bener-bener tuh hero ini tuh nggak bisa delay guys handphonenya. Pokoknya tuh device sama internetnya tuh kudu banget stabil untuk pakai si hero ini guys. Dan ternyata selama gue main, ini berjalan dengan mulus ya, alhamdulillah. Intinya mah masih bisa lah kasih montage tipis-tipis gitu bro. Dan di game kedua ini gue juga selesaiin dalam waktu kurang lebih 16 menit. Dan gue dapetin di rata-rata nih FPS-nya di angka 58 bro. Suhunya cuma naik 1 derajat dari yang game pertama tadi. Dan ngabisin baterai 3% nih bro. Jadi intinya guys, seperti yang kalian lihat dan juga gue rasain gitu ya, kalau memang si Infinix Note 40 ini udah optimal banget performanya untuk main game. Khususnya buat main game Mobile Legends gitu bro. Feels yang gue dapet, yang gue rasain tuh masih aman-aman banget gitu. Walaupun gue main di mode-mode yang berbeda gitu bro. Terus nggak cuma itu aja guys, kalau kita ngomongin soal teknologi pengecasan nih ya, ini tuh jadi USP nomor 1 guys, si Infinix Note 40 ini. Doi udah pakai 45 watt all round fast charge 2.0 dan ditambah lagi sama 20 watt wireless charging. Jadi guys, si Infinix Note 40 series ini tuh jadi seri Note pertama Infinix ya, yang pakai teknologi fast charge 2.0. Nah, kira-kira apa sih fast charge 2.0 itu guys? Terus kelebihannya apa aja nih? Nah, pertama-tama yang jelas dia disupport sama yang namanya Infinix Cheetah X1. Ini tuh kayak teknologi pengecasan yang memang didevelop sama Infinix-nya sendiri guys. Terus adanya bypass charging 2.0 ya. Jadi untuk supply power langsung ke handphonenya tuh tanpa melewati baterai gitu guys. Ini sih ngebikin baterainya tuh jadi lebih panjang umurnya. Dan juga supaya nggak overheating gitu. Ada juga AI Charging Protection nih guys, yang nge-maintain baterai dari kebiasaan lu nge-charge handphone biasanya gitu ya. Yang fungsinya sih biar nge-charge-nya tuh tetap aman bro. Terus nih ya, wireless chargingnya ini ternyata beneran cuy, bukan gimmick belaka gitu guys. Gue nge-charge 50% baterai nih pakai wirelessnya, itu bisa dalam waktu beberapa jam aja woi. Dan termasuk cepet sih nih menurut gue untuk wireless chargingnya. Selain itu guys, Infinix Note 40 series kali ini juga udah bisa reverse wireless charging ya bro. Ini keren banget anjay, handphone 2 jutaan tuh bisa kayak gini parah bro. Nah, kalau kita nge-charge pakai kabel bawaannya nih ya, untuk 0-40%, doski ini bisa ngisi dalam waktu 30 menit aja guys. Tapi sih kalau kita ngomongin masalah mendang-mending soal segi fitur gitu ya emang brand samping nawarin yang 67 watt gitu brother. Tapi kalau kita telisik dari segi harga, doski lebih mahal. Nah, sekarang tergantung lu aja nih, apakah lu lebih pilih harga yang lebih murah ataupun affordable, lebih terjangkau gitu ya, tapi punya fitur charging yang kayak handphone flagship seperti Infinix Note 40 ini guys, atau lu lebih pilih harga yang lebih mahal tapi cuma dapat 67 watt aja. Tinggal lu ramein dan lu pilih deh di kolom komentar bro. Lanjut, sekarang kita bakal bahas untuk bagian kameranya brother. Nah, buat kameranya si Infinix tuh ngasih 3 kamera belakang ya guys, dengan konfigurasi 108 megapiksel sebagai kamera utamanya. Terus ada 2 kamera bonus yang punya resolusi 2 megapiksel dan juga AI cam. Sementara buat bagian depannya atau kamera selfie, dia tuh punya resolusi 32 megapiksel. Nah, buat mode kameranya nih guys, ada banyak banget sebenarnya. Mulai dari mode film, kemudian super night, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Terus buat zoomnya nih ya, Doi ini bisa sampai 3 kali optical zoom dan juga 10 kali digital zoom. Nah, untuk mode videonya guys, kamera belakangnya bisa ngerekam 2K 30 fps. Bahkan kalau misalkan lu takut tangan lu shaking gitu ya, Doski ini punya fitur yang namanya ultra stable guys. Tapi ini cuma bisa dipakai di settingan 1080 30 fps aja. Terus ada juga nih fitur ultimate video enhancement. Cuman sayangnya guys, ultra stable-nya ini nggak bakal aktif ya, ataupun mati kalau misalkan lu ngidupin fitur ini guys. Nah, fitur-fitur ini juga bisa kalian pakai buat kamera depannya ya. Jadi kalau misalkan pas lu lagi ngevlog, ini nggak bakal khawatir jelek lah hasilnya. Nah, buat lo yang penasaran nih, gue bakal kasih hasil foto dan juga video dari Infinix Note 40 guys.
Bagaimana guys, setelah kalian ngelihat hasil foto dan juga videonya, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut lagi, sekarang gue bakal ngebahas masalah fitur-fitur penunjang nih guys, yang ternyata ada di handphone ini. Fitur pertama adalah dual stereo speaker yang udah dapetin sertifikasi JBL. Ini ngeri banget guys, handphone 2 jutaan udah ada stereo speaker by JBL cuy. Suaranya tuh garing banget guys, pokoknya enak lah. Terus fitur kedua nih ya, bagian keamanannya, yang mana seperti yang gue bilang tadi, untuk fingerprintnya ini sudah under display, plus udah bisa yang namanya pakai face unlock juga. Kemudian fitur ketiga guys, ini udah pakai yang namanya gyroscope hardware ya bro. Jadi lumayan banget nih, pasti bakal lebih sensitif buat gyronya. Nah jadi konklusinya nih guys, menurut gue sih kenapa si Infinix Note 40 series ini tuh dibilang anti gabut serba ngebut guys. Karena pertama jelas dari performanya, yang punya performa tuh lebih kenceng ya dari chipset MediaTek G99 yang biasa. Kedua guys, udah pasti dari teknologinya sama fitur pengisian dayanya. Ini terbukti banget guys pas gue ngetes nge-charge ya, terbilang cukup cepat untuk sebuah baterai yang punya kapasitas 5000 mAh. Nah guys, apakah kalian setuju dengan semua pendapat-pendapat gue tadi? Langsung aja tulis di kolom komentar, kita sekalian diskusi, brother. Buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini slow banget, karena link pembeliannya bakal gue taruh seperti biasa di kolom description. Bebo pamit guys. Assalamualaikum.